Halo guys, semuanya bertemu lagi bersama gua. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai chart pattern. Secara umum, chart pattern merupakan pola yang terbentuk dalam data harga suatu aset, seperti saham, mata uang, atau komoditas yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Pola-pola ini dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan pergerakan harga di masa depan. Intinya chart pattern itu pola yang terbentuk di suatu aset gitu, yang terjadi berulang-ulang. Jadi di video kali ini nanti saya akan memberikan contoh-contohnya. Terus seperti biasa di akhir nanti kita akan langsung belajar di real marketnya, gimana cara menggambar, gimana cara kita entry, dan bagaimana mengidentifikasinya. Lanjut, chart pattern sendiri dibagi menjadi 3, yaitu continuation pattern atau pola penerusan, reversal pattern atau pola pembalikan, dan bilateral chart pattern atau pola yang bisa menjadi keduanya, bisa pola untuk lanjut naik ataupun pola lanjut untuk turun. Dan untuk contohnya di continuation pattern ada seperti ini, ada beberapa namanya. Ada bullish pattern, ada bullish pennant, ada bullish falling wedge, ascending triangle, symmetrical triangle, bearish flag, bearish pennant, bearish rising wedge, descending triangle, dan symmetrical expanding triangle. Intinya cuman pembalik. Kalau dia dari bawah ke atas, harga dari bawah ke atas, berarti dia pola naik. Nih, harga dari bawah ke atas pola naik. Nah, sedangkan untuk dari harga dari atas ke bawah dia pola lanjutan untuk turun. Ini jadi bearish flag, ini bearish pennant, ini bearish rising wedge, dan descending triangle. Ini untuk continuation pattern atau pola penerusan, baik penerusan untuk lanjut naik ataupun lanjut turun. Nah, untuk reversal pattern sendiri seperti ini contoh-contohnya. Kalau kemarin kalian belajar tentang trendline, nah pasti kalian mengerti, tahu kenapa bisa terjadi seperti ini. Ini kan kita tarik garis trend, nah dia tembus, akhirnya dia balik arah. Ini kemarin yang menggambar trendline, dia tembus akhirnya ke bawah. Yang pertama kita lihat ada bearish double top, yang kedua bearish head and shoulders, yang ketiga bearish rising wedge, bearish expanding triangle, bearish triple top, bearish double. Ini untuk yang pola reversal ke bawah. Nah, yang bawahnya untuk reversal ke atas, kebalikannya dari ini. Nih, ini dari double top menjadi double bottom. Ini dari hair and shoulders dari bullish hair and shoulders. Intinya kebalikan. Ini untuk reversal ke bawah, misal ada harga naik. Nah, berarti kalau di sini terbentuk dua gunung seperti ini, dia menandakan akan terjadi reversal ke bawah. Ini sama, naik. Ini juga, ini kayak kemarin kita garis di trendline di video sebelumnya, dia tembus ke sini, dia lanjut ke bawah. Ini juga sama. Nah, ini triple top sama kayak kemarin. Nah, untuk double top ini salah, bukan double top tapi double bottom aja. Double bottom sama intinya. Kalau ini dari misal terjadi harga dari bawah ke atas terjadi pola seperti ini, berarti dia menandakan akan terjadi reversal ke bawah. Nah, sebaliknya, misal dari harga dia turun terjadi pola seperti ini, dia akan reversal ke atas. Itu untuk contoh sedikit aja. Nah, selanjutnya tentang bilateral pattern atau pola dia bisa beri ke atas ataupun beri ke bawah. Yang pertama ada ascending triangle. Ada ascending triangle, descending triangle, dan symmetrical triangle. Kalau ascending triangle dia beri ke atas, berarti dia akan lanjut naik.
Descending triangle juga sama, dia break di trendline ini nih, dia akan lanjut naik ke atas. Symmetrical triangle juga sama. Nah, untuk ascending triangle yang turun berarti dia kalau di sini break ke bawah, sama ini juga break ke bawah, ini break ke bawah. Kalau kemarin kalian nonton video saya yang tentang trendline pasti tahulah kenapa bisa terjadi seperti ini. Chart pattern itu sebenarnya cuma buat apa ya, untuk mudahkan kita menghafal. Tapi sebenarnya nggak usah dihafal sih, kita belajar tentang trendline aja udah pasti tahu sih nanti harganya makan kemana. Oke, cuma untuk pengenalan ini aja seperti kayaknya. Kita langsung seperti biasa lanjut ke chart, real chartnya di TradingView. Oke, kita lanjut ke tradingview.com. Oke, sekarang saya udah ada di market ETH USDT di tradingview.com. Jadi saya akan mau contohin gimana sih cara mengidentifikasinya dan cara entry-nya gimana. Dari yang continuation pattern, terus reversal pattern dan bilateral. Nah, nanti saya akan kasih contohnya gimana satu persatu ya. Nih, kita akan belajar ini gimana cara entry-nya dan gimana cara menerapkannya pada market. Nah, yang pertama saya kasih contoh dulu tentang continuation pattern, mungkin yang ini. Nah, yang ini kita akan ambil contoh yang bullish flag. Di sini saya lihat ada bullish flag nih di area sini. Nih, kita tarik garis ke sini, dan ini kita garis ke sini juga. Nah, ini sama kan, sama seperti ini. Nih, dia breakout dan akhirnya lanjut naik ke atas. Ini kalau kita tarik kan gini. Nih, dia naik, dia breakout di area sini, retest ke area trendline, dan akhirnya lanjut naik ke atas. Kalau kalian kemarin belajar soal trendline, mungkin tahulah gimana kenapa bisa terbentuk ini. Dia breakout di area sini, terus dia retest ke area sini, dilanjut naik. Kalau kita sebagai trader, cara umum kita artinya beli di area sini. Nah, ini SL di bawah, mungkin di sini untuk lanjut naik ke atas. Nah, terus untuk gimana cara menentukan titik TP kita bisa ambil TP di area sini, atau enggak kita ambil ukur dari tinggi tiangnya dari sini ke sini. Nah, kita taruh aja ke sini. Nah, ini titik maksimal kita, targetnya di area sini mungkin. Nah, gitu. Jadi intinya kalau kita lihat, kita harus tahu tentang trendline dulu sih gimana. Kita tinggal gambar, kalau terbentuk seperti itu berarti namanya ini continuation pattern. Ada berbagai macam nama. Ada bullish flag, bullish falling wedge, ascending triangle, dan symmetrical triangle. Tapi kalian nggak perlu menghafal sih, cukup tahu trendline aja gimana cara gambarnya. Kalau dia break berarti dia naik, kalau dia break bawah dia berarti turun. Tergantung dia di mana. Kalau misal dia lagi di trend naik berarti dia masuk ke continuation pattern. Kalau dia di bawah terus terbentuk kayak gini, berarti dia akan naik ataupun turun. Ini contoh untuk penerapan continuation bullish flag ya. Nah, untuk bearish flag ada juga di sini nih contohnya.
ini ada nih, kita tarik garis trend ke sini, titik sini ke sini kan. Nah yang kedua dari sini ini ke bawah-bawahnya ini nih. Nah ini namanya apa, kita lihat dulu nih. Kalau dia mengerucut berarti dia namanya bearish rising wedge nih, bearish rising wedge, sama kan, ini turun naik turun dan akhirnya dia breakdown, akhirnya lanjut ke bawah. Kalau kita trader ya tentunya kita ambil posisinya sell dong, karena dia udah breakdown, kita ambil sell di area trendline ini. Ambil trendline ya turun. Nah kalau apa namanya rising wedge, kita ambil targetnya gini, dari titik ini ke bawah. Nah kita copy, kita pindah ke sini. Nah berarti targetnya kita di area sini. Nah ini di area paling bawah di sini. Kita juga bisa ambil dari titik di bawah sini, bisa. Nah ini bisa. Terus soal apa namanya nih, bilateral reversal dulu, reversal belum. Ini kan continuation naik dan turun udah, kita coba cari reversal. Kita hapus dulu. Reversal ada di sini, saya lihat Head and Shoulders. Di sini ada nih reversal Head and Shoulders. Ini kan dia harga dari naik terus turun, terus naik, terus turun. Nah terus dia ada naik nih, nah terus turun. Nah dia seperti Head and Shoulders kan. Kita lihat lagi pola pembalikan, ada bearish Head and Shoulders, dia break dari neckline akhirnya turun kan. Sama seperti ini, dia break di area sini, retest ke area neckline ke atas, terus lanjut ke turun bawah. Tuh target mungkin di area sini. Seperti biasa kita akan ambil posisi di area trendline untuk sell di sini. Nah gini cara umum seperti ini. Kalau saya gambar lagi nih ya, gini sebenarnya sih gampang sih, enggak stick. Kalau soal apa namanya chart pattern, kalau kalian mengerti soal trendline pasti tahulah gimana cara apa namanya menggambarnya. Seperti ini aja sih sebenarnya mah. Tuh ini kita udah dapat continuation naik, bullish flag, terus continuation turun, bearish apa namanya tadi ya, saya jangan terlalu apa, bearish falling wedge ya, bearish falling wedge, ini namanya bearish falling wedge. Kita turun dan pola pembalikan nih. Contoh, kita lihat contoh lagi nih, yang apa namanya bilateral. Sini tadi saya lihat loh contoh bilateral, mana ya, ini nih bilateral symmetrical triangle nih, contoh pola symmetrical triangle. Nah dia break ke atas dan akhirnya turun. Kenapa bisa turun ya, karena dia cuman apa namanya gimana ya namanya fake breakout ya namanya, jadi ya kelakuan bandar lah, padahal udah break dia akhirnya turun. Tapi ini juga bisa sebagai ini sih apa namanya continuation pattern ya, symmetrical triangle, sama sih iya symmetrical triangle, tapi dia break ke atas dulu terus baru break ke bawah.
Ini nggak valid, ini berarti namanya. Ya valid sih sebenarnya, cuman gimana ya, ya namanya analisa tidak ada sepenuhnya bisa valid semuanya, pasti ada ini salah, nggak sesuai. Ini ada banyak continuation pattern nih. Ini bull flag, ini dia breakout, ini juga dia breakout, ini juga dia breakout naik, cuma seperti itu. Kita tinggal gambar garis trend, terus tentukan titik entry, udah gitu aja sih sebenarnya. Tuh naik turun naik, turun naik, seperti itu aja sebenarnya mah. Nah ini contoh yang symmetrical sesuai ini, contoh symmetrical triangle. Dia breakout, kita ambil posisi di area ini, SL di bawah, di tengahnya bisa, terus naik. Nah untuk targetnya di area sini ke bawah, kita copy, naikin ke sini, udah cuma gitu aja. Targetnya gini kita. Nah seperti ini. Untuk pola pembalikan yang lain kita lihat lagi ya, ada nggak di sini pola pembalikan yang lain. Pola pembalikan kita lihat. Nah ini ada nih head and shoulders, tapi nggak terlalu ini sih. Nah tapi nggak terlalu sama seperti gambar, kadang ada yang beda, tapi ya namanya marketnya nggak selalu nggak selalu 100% benar kita analisanya, pasti ada salah dikit-dikit, tapi ya namanya trading ya gitu. Ini symmetrical triangle juga, atau pola yang ini tadi nih. Ini sama symmetrical triangle nih, dia bisa break ke atas dan bisa break ke bawah, tapi dalam kasus ini dia break ke bawah, dia break ke bawah dalam kasus ini. Dia break ke bawah, dia retest ke area sini dan akhirnya lanjut turun. Saya mau kasih contoh double bottom tapi nggak ketemu ya di sini ya. Ntar saya cariin dulu yang double bottom. Double bottom intinya cuman bawahnya ada 2 gitu. Double bottom mana, saya nggak lihat dia double bottomnya. Yang banyak pola continuation. Nih break itu naik, break naik gitu terus. Break naik. Ya mungkin nanti kalian bisa cocokin aja gambar-gambar di sini. Nih. Kalian save bisa. Kalian bisa screenshot pola-polanya, continuation pattern seperti apa. 1, 2, 3. Terus reversal pattern seperti apa. Udah screenshot aja. Dan yang terakhir adalah bilateral pattern. Seperti ini. Saya mau analisa sekarang ya. Dia membentuk pattern apa. Kita ubah ke time frame H1 1 jam.
sinyalnya. Dia lagi mau bentuk apa? Sepertinya dia mau berbentuk ini nih. Sepertinya. Nih. Pola apa yang ini? Ascending triangle. Dia bisa naik, lanjut naik atau lanjut ke bawah. Tergantung dia break ke atas atau ke bawah. Kita tunggu aja berarti. Beberapa jam kemudian. Sama kan sama ini? Nih, ascending triangle. Ini untuk ETH. Kalau misal nih dia break ke area sini, dia berarti kita bisa ambil posisi buy di sini. Nah, kalau misal dia break ke bawah, kita ambil sell di area sini. Ini. Ada dua kemungkinan untuk ETH sekarang. Jadi ya seperti itu aja sih intinya mah. Kalau soal chart pattern nggak usah kalian hafal, cukup kalian mengerti tren dan udah pasti bisa lah. Cuman paling nama-namanya aja. Untuk targetnya kita bisa ambil dari sini ke sini. Nah ya, terus dari sini. Nah kita taruh di sini. Nah untuk target mungkin di area sini 1734. Untuk yang daunnya sama atas ini. Nah ini untuk area bawah, tergantung dia mau kemana nanti, kita tunggu beberapa jam kemudian. Untuk ETH USDT oke, mungkin cuma cukup segitu aja. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyain bisa di kolom komentar atau nanti bisa DM saya IG atau Telegram. Oke, terima kasih.